Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu, terutama teman-teman honorer? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Izin kali ini Bapak Ibu, saya ingin berbagi satu informasi lagi. Ini dari Menpan RB ya Bapak Ibu. Tetapkan P3K paruh waktu, ini tentu bakal dapat NIP. Lalu kapan pengisian DRH dimulai? Nah, ini juga nanti saya sertakan berikut dokumen yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu ketika nanti pada saat mengisi DRH dimulai. Mohon maaf ini nanti paparannya agak panjang. Untuk itu mohon jangan dulu di-skip, Bapak Ibu disimak sampai selesai supaya informasinya utuh ya Bapak Ibu terima. Untuk itu silakan disimak sampai selesai. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu, izin saya untuk membacakan informasi ini dari Klik Pendidikan. Kabar baik bagi para pegawai non-ASN yang mengikuti seleksi ASN 2024 namun belum berhasil lulus secara penuh. Pemerintah telah menetapkan skema pegawai pemerintah dengan P3K paruh waktu. Jadi bagi Bapak Ibu yang kemarin belum lolos ya, belum berhasil, ini tentu ada kebijakan khusus dari pemerintah untuk di P3K paruh waktu ya Bapak Ibu. Hanya nanti ada beberapa yang perlu dilengkapi ketika Bapak Ibu nanti akan diangkat P3K paruh waktu. Nah, skema P3K paruh waktu ini adalah solusi untuk menuntaskan status pegawai non-ASN, di mana keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menpan RB nomor 16 ya tahun 2025. Dalam keputusan Menpan RB ini mengatur tentang pengadaan status hingga pemberian NIP bagi P3K paruh waktu. Nanti silakan Bapak Ibu pelajari lebih lengkap ya Permenpan RB 16, di mana di dalamnya adalah mengatur tentang tadi status ya hingga pemberian NIP ya bagi P3K paruh waktu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang apa sih sebenarnya pengertian P3K paruh waktu itu? Yang pertama, P3K paruh waktu itu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan upah sesuai ketersediaan anggaran instansi pemerintah. P3K paruh waktu juga akan menerima nomor induk pegawai atau NIP. Nah, skema paruh waktu ini memiliki tujuan Bapak Ibu yang pertama, menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Di mana di tahun 2025 sudah tidak ada lagi istilah honor. Ya, untuk itu pemerintah bersikeras untuk menyelesaikan penataannya supaya pegawai honor tadi diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu bagi yang belum lolos. Kecuali bagi teman-teman yang lolos untuk diangkat P3K penuh waktu. Nah, itu yang pertama, menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Kemudian yang kedua, ini memenuhi kebutuhan ASN di instansi pemerintah. Tidak bisa dibayangkan Bapak Ibu kalau mereka misalnya dirumahkan atau diberhentikan, bagaimana nanti pelayanan publik juga akan terganggu. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan publik tentu ya. Nah, ini adalah tujuan untuk skema paruh waktu. Lalu siapa yang berhak diangkat menjadi P3K paruh waktu Bapak Ibu? Nah, ini berdasarkan keputusan Menpan RB 16 tahun 2025. P3K paruh waktu diperuntukkan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar di dalam database PKN. Tapi ada ketentuannya yang berhak diangkat menjadi P3K paruh waktu itu. Yang pertama, peserta seleksi CPNS 2024 yang tidak lolos. Nah, itu juga akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Yang kedua, peserta seleksi P3K tahap 1 tahun 2024 yang telah mengikuti semua tahapan seleksi tetapi tidak mengisi lowongan kebutuhan, artinya formasinya tidak ada. Ini juga akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Begitu ya Bapak Ibu. Lalu tahapan pengangkatan P3K paruh waktu sekarang Bapak Ibu. Jadi untuk pengadaan P3K paruh waktu dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Pertama, pejabat pembina kepegawaian PPK mengusulkan kebutuhan P3K paruh waktu ke Menpan RB berdasarkan data pegawai non-ASN yang memenuhi syarat. Yang kedua, Menpan RB menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu di tiap instansi, termasuk untuk jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan.
Kemudian P3K mengajukan permohonan NIP. Jadi PPK Bapak Ibu ini mengajukan permohonan NIP kepada Kepala BKN dalam waktu 7 hari kerja setelah rincian kebutuhan ditetapkan. Kemudian yang keempat, Kepala BKN menetapkan NIP paling lama 7 hari kerja ya setelah pengajuan. Dan yang terakhir P3K sama PPK menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, ini tahapannya. Jadi ternyata masih lama Bapak Ibu. Kita masih menunggu untuk P3K yang tahap 1 ya, yang tahap 1. Nah, skema pengupahan P3K paruh waktu ini Bapak Ibu masih juga berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 16 2025, di mana P3K paruh waktu akan mendapatkan upah minimal sebesar gaji terakhir saat menjadi pegawai non ASN. Nah, upah P3K paruh waktu juga bisa sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayahnya. Jadi ini kembali kepada kebijakan pemerintah daerah Bapak Ibu ya. Kesiapan dan ketersediaan anggaran di pemerintah daerah juga untuk skema pengupahan P3K paruh waktu. Begitu ya. Nah, lalu kapan pengisian DRH untuk P3K paruh waktu? Nah, kalau saya simak di sini, untuk pengisian DRH untuk P3K paruh waktu itu, ini kita menunggu sampai selesainya seleksi P3K penuh waktu, gitu Bapak Ibu. Jadi, ini ditaksir kisaran antara selesainya proses penyelesaian P3K penuh waktu. Nah, sekarang pertanyaan, apakah P3K penuh waktu sudah selesai? Nah, kalau belum, ini tentu masih membutuhkan waktu pengisian DRH bagi teman-teman yang lolos di tahap 1 dan tahap 2 tentu untuk P3K penuh waktu. Jadi kita masih menunggu itu ya untuk pengisian DRH. Mohon bersabar ya Bapak Ibu. Nah, apa saja dokumen yang dibutuhkan ketika Bapak Ibu mengisi DRH NIP P3K paruh waktu? Yang pertama SKCK ya, kemudian scan ijazah asli, lalu scan DRH yang bermateri 10.000, surat keterangan dokter, surat keterangan bebas narkoba, kemudian pas foto ya, pakaian formal dengan latar belakang merah, kemudian scan surat pernyataan 5 poin dengan materai. Itu Bapak Ibu yang perlu disiapkan. Oke, itu saja Bapak Ibu yang dapat saya bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon bersabar bagi teman-teman yang nanti akan diangkat paruh waktu karena memang masih membutuhkan waktu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.